Recording in progress. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rafael Fernando dengan NIM 1503621 093. Adapun pada presentasi kali ini ataupun di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah strategi media pembelajaran. Adapun mata kuliah strategi media pembelajaran ini adalah matkul yang diampu oleh Dr. Yan Aktur, SPD, MPD. Nah, untuk isi dan konten dari pembahasan yang pertama itu ada tentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK. Nah, kompetensi dasar yang digunakan oleh saya adalah kompetensi kompetensi dasar berpoin 3.6, yaitu menganalisis dan juga fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik, di mana kompetensi dasar ini digunakan sebagai acuan pencapaian pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi bangunan pada sekolah menengah kejuruan. Lalu untuk poin yang kedua, di mana yang poin kedua ini adalah menganalisis konten dari mata pelajaran yang sudah dipilih ataupun kontennya. Nah, materi pada kompetensi dasar ini membahas bagaimana untuk melakukan pengamatan dari pengelompokan bangunan gedung dan juga sipil dari berbagai jenis bangunan yang ada di lingkungan sekitar dengan membaca informasi tentang berbagai jenis bangunan serta melakukan pengamatan struktur bangunan yang mencakup struktur bawah dan juga struktur bagian atas ataupun salah satu bangunan secara berkelompok. Selain itu, pada materi ini membahas terkait cara membaca informasi yang terkandung pada bagian struktur bawah dan juga bagian struktur atas bangunan. Lalu pada poin yang ketiga, eh, yaitu berdasarkan analisis isi, model apa yang cocok atau relevan. Nah, setelah dilakukan analisis oleh saya terhadap materi dan juga isi konten dari kompetensi dasar di atas, PBL ataupun problem based learning dianggap cocok jika diterapkan pada proses pembelajaran karena dapat memberikan dan juga memfasilitasi penyelidikan siswa serta mendukung pembelajaran siswa atau sebagai bahan untuk penunjang dari pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, yang dimana pada model ini siswa terus dilatih agar selalu dapat berpikir kritis dan juga terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melatih peningkatan aktivitas siswa dan siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran agar siswa juga dapat terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Untuk mencapai keberhasilan dari penggunaan model ini, siswa dapat dihubungkan pada pendekatan dengan menghadapkannya dengan masalah otentik ataupun permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar ataupun beberapa kasus tertentu. Sehingga diharapkan siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri serta mengembangkan keterampilan tingkat tinggi. Lalu pada poin keempat atau menyusun sintaks, sintaks pembelajaran yang diimplementasikan pada konten dari kompetensi di atas dengan menggunakan problem based learning ataupun PBL dapat disusun sebagai indikator berikut. Yang pertama di sini ada pendahuluan di mana pada langkah pertama alangkah baiknya guru dapat mempersiapkan kelas dengan memulai proses pembelajaran yang baik. Kedua, guru dapat juga memberikan motivasi serta stimulus-stimulus kepada peserta didiknya untuk mengajukan pertanyaan dasar sebagai pendahuluan dari pembelajarannya. Yang keempat adalah menjelaskan dari tujuan pembelajaran yang akan dijalankan ataupun yang nantinya akan dicapai oleh guru dan juga si siswa. Yang kelima atau yang terakhir, guru dapat menyampaikan sebuah prolog materi pembelajaran. Lalu masuk ke bagian intinya, yang pertama ada mengorientasi peserta didik pada permasalahan, yaitu guru dapat menyampaikan masalah terkait kegagalan struktur bangunan yang akan dipecahkan secara berkelompok dan siswa dapat mengamati serta memahami permasalahan yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik, yang dimana guru dapat memastikan setiap anggota kelompok memahami masing-masing tugas dan siswa dapat berdiskusi dan mencari data-data, bahan-bahan, dan segala pun yang diperlukan untuk menunjang eh, penulisan dari penugasan proyek ataupun penugasan permasalahan yang diambilnya. Lalu ketiga ada membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Nah, di sini guru dapat memantau keterlibatan siswa ataupun keterlibatan semua anggota yang ada di dalam kelompok tersebut dalam pengumpulan data ataupun bahan selama proses penyelidikan struktur bangunan gedung yang mengalami kegagalan. Lalu setelahnya siswa dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu ada bagian mengembangkan dan juga menyajikan hasil.
yang dimana di sini guru dapat memantau atau dapat memonitoring jalannya diskusi serta membimbing pembuatan laporan siswa yang nantinya juga akan dipresentasikan. Dan siswa dapat melakukan diskusi untuk menghasilkan sebuah solusi ataupun jawaban dari pertanyaan ataupun solusi dari berbagai pemecahan masalah yang ada ataupun yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang terjadi pada kegagalan struktur yang akan dipresentasikan nanti. Lalu pada bagian sintaks langkah yang terakhir, yaitu menganalisis proses dari pemecahan masalah, yang dimana guru dapat membimbing presentasi yang dilakukan oleh siswa dengan mengajak kelompok lain untuk menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Contohnya adalah seperti eh, siswa tersebut dapat mempresentasikan apa yang menjadi penyebab dari kegagalan struktur tersebut, serta siswa dapat menyajikan atau memberikan solusi apa yang menjadi jawaban ataupun jalan keluar ataupun cara menanggulangi dari kegagalan struktur tersebut. Lalu di penutup, yang pertama guru dan peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi kembali hasil diskusi serta presentasi dengan mengajak siswa lain untuk mengevaluasi rangkumannya. Kedua, mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran dan juga hasil. Yang ketiga, guru dapat memberikan feedback terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang keempat, atau yang terakhir, melakukan kegiatan untuk proses tindak lanjut dalam bentuk penugasan. Terus ada assessment. Untuk yang assessment pertama ada assessment pengetahuan yang dimana di sini ada penugasan proyek dan juga tes tertulis. Yang kedua ada keterampilan, di mana di sini berkaitan dengan presentasi kelompok, diskusi kelompok, dan pembuatan kesimpulan oleh kelompok lain yang tidak presentasi. Tiga, sikap yang dapat diamati oleh guru. Ada mencakup kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab siswa, serta siswa tersebut dapat memecahkan masalah yang sudah diberikan atau tidak. Alat dan juga bahan yang digunakan sebagai media pembelajaran dan juga penunjang pembelajaran dari jalannya proses pembelajaran ini. Yang pertama ada proyektor, dua ada LCD, ketiga ada PowerPoint, keempat ada video pembelajaran, kelima ada sumber dan juga bahan untuk pencarian data berbasis web. 5. Kemukakan alasan dan juga argumen Anda terhadap model yang dipilih. Jadi, model pembelajaran yang mengkaitkan siswa dengan sebuah permasalahan ataupun problem based learning dapat dibuktikan bahwa model ini secara empirik meningkatkan kemampuan kritis dan juga pemecahan masalah siswa. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan pada SMK, bahwa penggunaan problem based learning ataupun PBL ini pada mata pelajaran mekanika teknik ataupun mekanika struktur ataupun analisis struktur dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan signifikan sebesar 8,42 yang ditulis oleh Syafi'i tahun 2019. Sedangkan pada penelitian di SMK Negeri 1 Mojokerto, model ini baik diterapkan karena terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan yang sebesar 79%. Dan dapat dikatakan nilai ini adalah peningkatan mengajar guru di kelas dan juga prestasi hasil belajar siswa di kelas yang ditulis oleh Boboy 2016. Selain itu, model pembelajaran ini terbukti efektif diterapkan pada mata pelajaran konstruksi bangunan pada SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo karena dinilai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan penelitian sebesar 86% yang ditulis oleh Ardi 2016. Oke, ini adalah daftar pustaka yang dimana sumber-sumber ini adalah sumber-sumber yang membantu saya dalam penugasan ini. Untuk sumbernya sendiri dapat dilihat sebagai berikut, yang dimana sumber ini saya mengumpulkan total kurang lebih ada 10 jurnal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.